berarti tuku persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah itu merupakan kerinduan hati kami yang Roh Kudus taruh Tuhan, agar hidup kami dari mulai saat ini sampai tahun-tahun yang masih sisa di depan kami, sungguh hidup kami terpakai Tuhan, dipakai oleh Tuhan melaksanakan apa yang menjadi agenda Tuhan, agar sungguh-sungguh hidup kami digenapi Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kehadiran Roh Kudus yang mengambil alih setiap kami, agar kami sungguh dituntun masuk linear Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Jika ada kuasa gelap roh teritorial yang mencoba mengganggu hati, pikiran, dan konsentrasi kami, yang membuat pikiran kami mengambang, alih fokus, saat ini kami ambil otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tawan, kami taklukkan kepada pikiran Kristus, dan darah Yesus membasuh daerah ini, bahkan darah Yesus juga membasuh alam roh di daerah ini, sehingga tidak ada lagi ruang bagi roh jahat kuasa gelap untuk melakukan penipuan dan gangguan dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi juga umat-Mu yang mendengarkan, dan kami akan diubahkan oleh firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut serta melakukan firman Tuhan. Kita yang siap dengan penuh gairah dan semangat, kita sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Ya, saya tunggu ya 1 menit untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitabnya. Haleluya. Sambil mempersiapkan, saya ingin memulai dengan mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa adapun dunia ini gelap dan rusak, kan begitu ya, terkorup ya, korup itu artinya rusak. Karena apa? Karena satu faktor, karena dunia ini tidak mengenal roh Tuhan, ya, tidak mengenal roh Tuhan yang Tuhan sudah utus ke tengah-tengah dunia ini. Kita buka dari Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17, mohon dibuka anak kami. Terima kasih sudah bersedia melayani firman Tuhan. Baik, sama-sama kita memperkatakannya 1, 2, 3. Oke. Tuhan ini dari ayat berapa itu? Ya, 17, mungkin ayat 16 ya, biar ngerti. Oke, dari ayat 16 dulu ya. Oke. Baik, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, ya kan? Yaitu roh kebenaran. Nah, di sini dia. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah, dunia, akibat dunia tidak mengenal Roh Kudus itu, maka dunia rusak. Ya, seluruh tatanan yang ada di dunia ini rusak dan bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, kalau dunia ini menganggap supaya kita bernilai harus
diukur dari materi, diukur dari pencapaian level dunia, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ingin dihargai, maka manusia harus berpenampilan yang terbaik, ya, untuk menutupi segala kekurangan dan kelemahan. Nah, itu sudah menjadi gaya dunia. Ya, kalau seseorang mau dianggap berharga itu harus sukses harta, jabatan, ya, apalagi popularitas, berpenampilan baik, itu dunia. Sedangkan nilai kerajaan Allah tidak demikian, justru sebaliknya. Kita bernilai karena Yesus ada di dalam hidup kita. Kita bernilai karena kebenaran kita hidupi. Nah, itu ya kalau nilai kerajaan surga ini, kerajaan Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ada banyak hal-hal di dunia ini yang memang bertentangan dengan prinsip kerajaan Allah. Dan begitu, saudara-saudara. Jadi itu membuat dunia ini rusak, kan? Kalau mau sukses, ya kamu harus kompromi. Dan gitu dunia mengatakan. Kalau mau sukses harus jago munafik, kan begitu ya? Kalau mau sukses dan berkuasa harus bisa bilang A tetapi aslinya B. Nah, itu dia dunia seperti itu. Jadi nggak heran kalau dunia rusak, ya, dunia pemerintahan rusak, dunia usaha rusak, dunia pendidikan pun termasuk rusak, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun kita nggak heran karena firman Tuhan sudah mengatakan dunia tidak mengenal pribadi ketiga dari Allah, yaitu Rohnya sendiri yang keluar dari Bapa itu diutus ke dunia ini, dunia nggak kenal, dan begitu. Jadi nggak heran. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau umat percaya, gereja, orang Kristen, hamba Tuhan, anak Tuhan, mengalami apa? Saya harus pikirkan kata yang paling tepat. Katakanlah redup. Nah, itu mungkin kata yang paling paling aman. Kalau gereja redup, hamba Tuhan redup, anak Tuhan redup, abu-abu. Ini yang menjadi sesuatu yang harus kita keluar daripadanya pada siang hari ini. Kalaulah saudara merasa bahwa saudara redup, saudara abu-abu, saudara ada persamaannya dengan dunia, maka hari ini waktunya untuk kita keluar dari situ. Yang setuju katakan amin. Karena nggak dapat dipungkiri Bapak Saudara, kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, gereja yang representasi kerajaan surga di bumi, sebagian besar, tidak semua, sebagian besar sudah tidak menjadi saksi lagi, sudah tidak bawa terang Kristus lagi, ya. Gereja sudah bergeser mengikuti pola dunia. Kalau pola dunia usaha atau politik itu saya menyebutnya ada ABC, A, B, C, D, E yang diikuti oleh dunia ini. A yaitu attendance, pengikut. Itu dunia politik, dunia bisnis. MLM, pengikut. Jadi A, kan begitu. Nah, gereja juga sebagian sudah menghidupi itu. Yang penting yang datang beribadah banyak, kan begitu. Nggak peduli orang ini bertobat atau enggak. Orang ini datang ke sini untuk cari Yesus dan bertumbuh dalam Tuhan atau enggak. Yang penting dia datang. Kalau si urusannya nanti nggak datang lagi dia. Jadi nggak usah urusin, kan begitu. Dunia politik juga begitu. Kalau andaikan saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, saya akan cari sebanyak mungkin orang, ya kan, agar suaranya banyak buat saya, dan saya nggak peduli orang itu seperti apa. Itu dunia. Dan gereja pun mulai melakukan hal yang sama. B,
building, bangunan. Dunia usaha ataupun dunia politik itu harus berusaha dulu menampilkan outlook-nya, building, luarnya, casing-nya. Nah, itu dia kalau dunia. Karena kalau nggak berpenampilan menarik itu kantor, itu perusahaan, orang nggak tertarik untuk bergabung atau membeli produk dari perusahaan itu. Jadi saya mulai dari kantor saya, building saya itu harus kelihatan keren walaupun nyewa di pertokoan misalnya. Tapi aku harus berusaha membuat itu, memolesi itu menarik dan fasilitas segala macam. Gereja juga hari-hari ini melakukan hal yang sama, ya kan? Nggak mau apa adanya. Ketika ada perintisan diusahakan supaya perintisan itu menarik semenarik mungkin dan terkadang dalam tanda kutip memaksakan kemampuan. Dan begitu saudara-saudara, agar orang tertarik datang kepada gerejaku itu. C, ya, C itu cash. Perusahaan atau ya khususnya dunia usaha itu yang terpenting bagi dia cash. Uang cash itu mengalir. Mau cara tipu, mau cara markup dan lain sebagainya, yang penting cash. Gereja juga Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang sama. Yang penting bagaimana koleknya masuk. Jadi tidak beda dengan dunia sekuler. Yang penting koleknya masuk. Ya. D domain. Dunia khususnya politik itu yang penting namanya domain, berkuasa atau kekuasaan. Kan begitu. Bila perlu menabrak undang-undang dan konstitusi, ya kan, demi kekuasaan. Bila perlu, ya kan, menguasai partai-partai lain supaya aku berkuasa, ya, supaya berkuasa. Bila perlu black campaign, kampanye hitam atau kampanye negatif supaya aku berkuasa, ya, demi berkuasa. Ketika masa kampanye aku menebarkan janji-janji, tetapi ketika aku sudah berkuasa janjinya palsu semua, banyak yang tidak bisa digenapi. Kan begitu saudara. Itu dunia politik. Kan begitu. Di gereja juga, misalnya ketika ada pemilihan BPD, itu mulai main chatting-chattingan untuk mempengaruhi, bahkan bila perlu menjelek-jelekkan calon lain. Itu biasa. Pemilihan BPD, pemilihan ketua sinode, ya ada kampanye, ada juga kadang-kadang jalan itu politik money, uang politik. Itu terjadi, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, itu gereja juga seperti itu. Nah, hal yang kelima yang dunia lakukan juga gereja lakukan, ya kan? Ini kalau dunia hiburan, ya, entertain, ya, yang namanya dunia hiburan dia mengentertain bagaimanapun dia harus lakukan segala macam, ya, baik panggungnya, ya kan, musiknya itu diusahakan semenarik mungkin, ya, demi entertain, karena memang dia itu kerjanya panggung entertain dunia. Tetapi gereja pun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sebagian menjadikan altar, menjadikan ini menjadi panggung entertain. Saudara perhatikan, lagi ngetren gereja bikin lampu sorot banyak, kemudian ketika pujian lampu sorotnya main sana sini, bahkan digelapkan sama sekali. Di Medan ini banyak, Bapak Ibu Saudara, di Medan ini banyak gelap, masuk ke dalam itu. Saya bilang, loh, kok saya masuk ke dalam kegelapan? Saya langsung bilang, karena saya benar-benar bukan hiperbola, memang nggak bisa lagi lihat karena gelap. Yang ada cahaya cuma daerah sini, semuanya jadi gelap. Dengan alasan supaya jemaat fokus. Nah, alasan lah, biasalah, pembenaran kan begitu. Lalu lampu. Saya suatu kali bilang pada seorang gembala sidang di Medan ini, Pak, saya bilang, semua kita yang naik ke mimbar itu, ke altar itu, tugasnya satu. Apakah dia pengkhotbah, pemain musik, semua tugasnya satu, yaitu membawa jemaat ini ke tempat di mana kita biasa berada.
namanya hadirat Tuhan. Itu tugas kita, saya bilang. Tetapi sekarang udah melenceng. Musik diutamakan, hubungan pribadi dengan Roh Kudus tidak. Ya, saudara kalau udah sensitif, roh udah sensitif, saudara bisa bedakan apakah seseorang itu, apakah dia pengkhotbah seperti saya, apakah dia pemuji, penyembah, tadi ada persekutuan dengan Roh Kudus atau tidak. Saudara kalau udah sensitif, saudara bisa rasakan itu. Ini main daging, ini main skill, ini main entertain, ini modal suara, modal teriak. Kalau dia seorang pengkhotbah, teriak sih Pak Gembala itu. Karena gereja tersebut kalau ibadah udah main itu gelap, selain gelap, lampu. Kalau udah puji-pujian itu lampu semua hidup dan mulai main asap. Dry ice, ya, kalau yang dry ice, asap yang dipantulkan ke panggung itu. Jadi gini, itulah tipuan iblis. Di dalam hadirat Allah yang murni, memang ada glory Shekinah namanya. Awan kemuliaan Tuhan itu turun. Itu terjadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Tetapi setelah itu pun itu kerap kali terjadi. Saya mengalaminya waktu Yangon. Ketika orang sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan, ya, maka yang terjadi apa? Saya melihat, menyaksikan apa awan kecil turun kayak bercak-bercak salju turun di ibadah ini. Yang kedua, yang saya lihat, saya buka mata, sementara semua udah memuji Tuhan, menyembah, udah masuk di penyembahan. Pemain bassnya dangdung dan pemain semua tutup mata tapi harmonis. Wow, luar biasa ini. Itu kalau hadirat Tuhan, benar-benar hadirat Tuhan yang turun. Awan bisa datang. Di kebaktian tengah minggu, saya melihat awan datang di kebaktian kami. Kemudian KKR di GOR di Ambon. Pembicara almarhum Yakub Nahwai, WL-nya Chris Manusama. Begitu kami masuk asik dalam rumah, datang juga itu awan. Luar biasa. Jadi ada awan yang asli, tapi manusia kasih awan yang palsu. Akhirnya memang si gembala tersebut negur para pengelola panggung itu. Akhirnya awannya, asap esnya itu dihentikan, tetapi main lampu gelap masih jalan. Begitu saudara. Itu biaya untuk bikin gitu, membeli fasilitas besar. Bikin layar LED gede begitu rupa, lampu-lampu MM-an itu. Kalau itu dijadikan, katakanlah nasi bungkus sambil didoakan, ya, supaya orang yang makan nasi bungkus ini yang belum kenal Tuhan keluar. Jadi itu, gila ngetren. Saudara mungkin pernah dengar istilah cutting edge, tulisannya CUTTING. Cutting edge itu tepi, memotong tepi. Itulah bahasa terjemahan lah. Yang artinya kita harus selalu berada paling tepi, paling depan. Bagus, tapi bukan untuk paling tepi mengikuti tren dunia. Jadi gereja nggak sedang baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu koreksi gereja kita. Apakah masih murni, ada atau udah main-main gaya dunia? Mau ke surga tetap tinggal di dunia ini, kan gitu. Mau terangkat atau tetap ikut dalam masa penyesalan di Kristus. Jadi itulah yang sedang terjadi. Yang tadi itu masih bisa dipanjangkan, kan baru 5 tuh A, B, C, D, E. Si ada 5 lagi, E, F, G, H, I, J. Nanti lagi kesempatan. Itulah fakta gereja hari-hari ini kalau saudara perhatikan. Kemudian saudara perhatikan tren hamba-hamba Tuhan latah ketika masa-masa pemilu kan bermunculan ormas-ormas politik.
Setelah itu ormas-ormas Kristen pun bermunculan. Ada yang dilakukan yang baik. Yang baik itu nggak selamanya agenda Tuhan. Kan begitu? Nggak selamanya agenda dari kepala gereja. Nggak selamanya mau mengikuti amanat agung, koridor. Bingkai kita itu berkatnya di amanat agung. Ya ketika orang kumpul-kumpul, pendeta kumpul-kumpul di organisasi A, B, C, nah, memang yang baik dilakukan, nggak ada melakukan dosa di sana. Tapi itu, apakah itu yang akan menggenapi agenda dari amanat agung? Agenda amanat agung itu dibagi 3. Koinonia, tapi harus koinonia yang murni, persekutuan ke dalam. Yang kedua marturia, bersaksi keluar. Yang ketiga diakonia. Kalau ada pemecahannya itu semua di situ dia, di ketiga bidang itu semuanya. Nah persoalannya ketika pendeta-pendeta berorganisasi dia melakukan yang salah satu dari yang 3 itu kah atau tidak? Ya kan? Saya bertanya, saya tidak menyimpulkan. Kan begitu. Kalau dia berarti keluar dari amanat agung Yesus Kristus. Kan gitu saudara-saudara. Ya sampai-sampai ada orang di sebuah organisasi ormas hamba Tuhan dia ada. Sehingga ada kata yang gak enak buat hamba Tuhan hari ini. Ada hamba Tuhan yang maha hadir. Di mana-mana hadir. Kan gitu. Itu terang dunia, spirit dunia masuk. Jadi kita pikir ini terjadi secara kebetulan, enggak. Tanpa sadar, roh akhir zaman mengendalikan, menstil, termasuk pendeta. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masing-masing, apakah kita juga demikian? Saudara yang jawab. Karena gini Bapak Saudara, kita bisa aktif melakukan segala bentuk aktivitas rohani. Betul? Rohani semua yang kita lakukan. Tapi apakah itu menggenapi amanat agung Yesus Kristus? Terkesan rohani semua yang kita lakukan. Jangan-jangan, saya tidak menuduh, saya tidak berani menuduh, jangan-jangan abu-abu. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menemukan kenapa bisa terjadi demikian, tidak lain tidak bukan karena sudah jauh dari 2 hal, dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Enggak begitu lah Pak. Saya kan masih khotbah. Oke. Saya kan menyampaikan firman Tuhan. Baik. Apakah sekarang ini tidak bisa orang khotbah pakai GPT? Chat GPT? Bisa? Apakah seseorang tidak bisa menyampaikan informasi dari Alkitab ini tanpa Roh Kudus? Bisa? Ya bisa. Orang udah buka apalah ayat aku sampaikan. Jadi nggak bisa jadi dalil Bapak Ibu Saudara. Jadi dipastikan paling tidak untuk diri saya sendiri, hanya untuk diri saya berlaku. Saya menyadari kenapa saya pernah mengalami keredupan 2 hal saja. Renggang dengan Roh Kudus dan renggang dengan firman Allah. Karena itu fix, clear. Itulah satu-satunya sumber kalau kita mau life, hidup. Nggak ada yang lain sumber supaya kita hidup. Roh Kudus Alkitab. Tuhan Yesus dan Bapa di surga, Roh Kudus diutus ke bumi, dan Alkitab tinggal sama kita. Ya kita terkonek dengan surga melalui 2 pribadi ini, pribadi firman Allah yang tertulis dan pribadi Roh Kudus. Ini yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini Bapak Saudara. Saya akan ulangi, saya tekankan bahwa without the scripture, the Bible and the Holy Spirit nggak dapat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Absolut, mutlak, fix. Tanpa
tanpa persekutuan yang karib dengan Roh Kudus dan Alkitab firman Allah, ya, sebagai wahyu bukan sebagai informasi, sebagai perkataan Allah bukan sebagai pengetahuan. Alkitab sebagai firman Allah, Alkitab sebagai wahyu Allah, bukan sebagai pengetahuan atau informasi. Maka kita akan beroleh kekuatan. Dalilnya ada di dalam Alkitab. Buka dari, kita lihat dulu dari Mazmur 1 ayat 3. Tolong, nah, kita akan lihat semua kebenarannya. Ya, Mazmur 1 ayat 3 apa dikatakan? Oke, dari ayat 2 ya, dari ayat 2 biar nampak apanya hubungannya. Oke. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti apa dia? Ayat 3, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di tengah kekeringan jiwa kita, ketika kita terhubung dengan firman Tuhan, firman Tuhan mengalir dalam roh, jiwa, tubuh kita, maka kita tidak kekeringan. Katakan amin. Kalau di luar itu kering. Jadi benarlah bahwa kalau dekat dan melekat dengan firman Allah, kehidupan Tuhan itu akan mengalir di dalam jiwa tubuh kita. Tanpa itu enggak. Yang ada pengetahuan dari dunia ini saja yang memenuhi hidup kita. Dan bila mana kita udah mulai renggang dengan firman Tuhan, maka kita akan dibanjiri oleh TikTok, dibanjiri oleh internet, dibanjiri oleh segala macam yang ada di handphone. Yang setuju katakan amin. Serius, dibanjiri, dan kita menikmati. Masuk di zona nyaman dalam tanda kutip kita, enak nonton TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Kita nikmati. Firman Tuhan digeser, nggak selera lagi. Apalagi persekutuan dengan Roh Kudus. Aduh, capek kali, bosan. Itu tak bisa dipungkiri. Itulah yang kita butuhkan. Kita butuh firman Allah setiap hari, dan kita butuh persekutuan pribadi dengan Kudus setiap hari. Ada amin? Ada amin? Gak ada dalil lain. Jangan coba cari kompensasi lain. Jangan coba cari solusi lain. Back to the Bible and back to the Holy Spirit. Serius. Serius Bapak Saudara. Ya. Tidak bisa hanya Bible. Apalagi Bible diperlakukan sebagai informasi dan pengetahuan. Kering dia. Bisa melenceng dia. Para dokter-dokter teologi banyak yang melenceng kan, karena dia memperlakukan ini pengetahuan. Roh Kudus ditinggalkan. Maka ada dokter-dokter teologi jadi penyesat. Itu dia. Nggak bisa hanya ini berlakukan hanya sebagai pengetahuan dan sumber informasi supaya menang debat. Dia harus menjadi suara Tuhan di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Yohanes 6:63 berkata, setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku, kata Tuhan Yesus, adalah roh dan hidup. Jadi ini harus kita lakukan adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang adalah roh dan hidup. Katakan amin. Bukan informasi, bukan
supaya hafal ayat. Orang Farisi, ahli Taurat, dikejar membaca ini supaya jadi ahli. Tapi nggak ketemu Yesus. Sampai hari ini bangsa Yahudi nggak ketemu Yesus di sini. Mereka jago Ibrani, jagonya. Wah, hafal mereka para rabi-rabi Yahudi itu. Jago, tapi nggak ketemu dengan Yesus. Karena motivasinya bukan untuk ketemu pribadi Yesus dalam Alkitab. Tetapi kalau kita baca Alkitab mau ketemu pribadi Yesus lewat Alkitab. Katakan amin. Itu baru benar. Sekarang Roh Kudus. Roh Kudus lah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Dan Roh Kuduslah yang membawa kehidupan dari surga dicurahkan ke dunia ini melalui gerejanya. Roh Kuduslah yang membawa api itu. Ketika seorang pendeta hamba Tuhan, anak Tuhan redup, dipastikan enggak tercok dengan sumber api namanya Roh Kudus. Dipastikan itu enggak tercok. Bisa tercok tapi enggak mantep masuk, enggak duduk dia dalam lengket. Dalam praktek seperti apa itu? Ilustrasi itu. Roh Kudus kau hadir di sini, pikiran kemana-mana. Roh Kudus, pikiran bagaimana nanti, apa ke sana. Kau mengasihiku. Ini berkecamuk sembari Roh Kudus berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Aduh, ada apa ya? Ini medan peperangan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang nggak tercok. Jadi mau 1 jam pun dia nyembah, nggak tercok. Api itu nggak masuk, orang nggak masuk, nggak terhubung dengan baik. Itu kita. Oh enggak, itu saya, saudara enggak. Saya mengalami, saya menyadari itu. Jadi, mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tadi sudah sekarang fokus. Bagaimana kita membangun hubungan terhubung dengan Roh Kudus itu dengan benar. Satu, Bapak Ibu Saudara, datanglah, masuklah engkau ke tempatmu, apakah itu di kamar atau di mana. Masuk di tempat itu dalam keadaan tentram. Kalau banyak recok, dipastikan saudara pun nggak konsentrasi, Roh Kudus pun terganggu. Roh Kudus nggak suka yang berisik-berisik, yang bingar-bingar. Dan dia nggak mau bertanding dengan suara hingar-bingar. Dia mau bicara ke, misalnya ke kita, mau bicara. Dia tunggu sampai betul-betul hati kita, pikiran kita bulat mau dengar dia. Kalau enggak dia akan menunda. Kalau sambil lalu kerja, sambil lalu nyanyi, sambil lalu doa, mau dengar Roh Kudus, enggak bisa. Maka perlu suasana tenang. Bukan saja tenang lingkungan, atmosfer, tapi tenang pikiran dan hati. Semua yang akan berkecamuk di sini, sisihkan. Yang berkecamuk di sini, sisihkan. Supaya dia kemudian dapat berbicara kepada kita. Dan undang dia. Kalau mau bersekutu dengan Roh Kudus, nggak usah banyak doa. Tapi cakap-cakap dengan dia. Kalau mau bersekutu dengan Roh Kudus, mau dengar suara Roh Kudus, jangan bawa proposal doamu. Saudara sudah bersekutu ketika Tuhan berkati Roh Kudus, berkati di dunia, amin, uang kami sekurang 5 makanan, permintaan. Dia bilang, dia mau ngomong, saudara masih ngoceh terus, hentikan doa itu. Nanti sesekali berdoa. Tapi apa yang sudah lakukan? Cakap-cakap, katakan cakap-cakap. Belajar cakap-cakap, jangan berdoa. Kalau mau bersekutu dengan Roh Kudus, Roh Kudus, mari, Engkau ambil alih pikiranmu.
seluruh keinginanku. Roh Kudus berkuasa atas pikiranku dan hati. Roh Kudus, aku yang mendengar suara. Naikkan pujian, penyembahan dengan lembut, tipis-tipis. Awas kadang kali. Rusak nanti atmosfer kami. Jadi nggak usah emosi-emosi. Karena mau bersekutu dengan Roh Kudus bukan mengejar emosi, tapi mengejar kebenaran yang Dia sampaikan ke kita. Katakan amin. Itu dia. Usahakan tenang. Jadi bagaimana Pak? Kalau tinggal di gereja ibadah raya, musik ribut, itu memang bukan waktunya Roh Kudus untuk berbicara. Bagaimana dia mau bicara? Orang kita fokus kepada musik lagu yang hingar-bingar. Nanti di gereja ibadah raya bisa Roh Kudus bicara, tapi dalam suasana tenang ketika masuk dalam penyembahan. Gereja harus mulai berhikmat. Jangan dikendalikan oleh selera anak muda masa kini. Musik-musik kencang-kencang, ya kan? Orang-orang tua dikendalikan oleh generasi muda. Dan semua lagu-lagu yang kita naikkan di gereja adalah selera anak muda. Ini gereja harus mulai berpikir sampai sensitif itu. Oke, waktu puji-pujian, pokoknya sholat, gaslah, ya kan? Tapi ketika penyembahan, tenang, sehingga jemaat bisa melatih konsentrasi untuk mendengarkan Roh Kudus. Bertemu dengan Roh Kudus bukan soal emosi nangis-nangis. Itu tidak dalam kedewasaan. Bukan soal nangis-nangis, ya. Tapi soal bagaimana kita mendengarkan isi hati Bapa melalui Roh-Nya. Amin Bapak Saudara. Itu tujuannya bersekutu dengan Roh Kudus. Serius, saya mulai menikmatinya. Jamnya jam berapa? Kapan saja bisa, tapi kalau betul-betul khusyuk, tadinya saya pikir pagi enggak, rupanya harus di awal pagi. Pak, awal pagi itu tahu jam berapa? Jam 12.0.1. Itu hari yang baru. Di situ 1 jam saja kita, wis nikmat kali Pak, sedap kali karena yang lain udah pada tidur, kita berdua cakap-cakap sama dia, asik. Saya nggak berdoa, cakap-cakap aja. Aku pejamkan mataku, coba aku dengar suaranya, langsung bicara. Enggak juga, nggak langsung dapat. Butuh ketekunan. Yesaya 40:31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi harus sabar kita menanti-nantikan. Kita yang harus menanti-nantikan Dia karena Dia Tuhan dan Tuhan. Jadi harus sabar. Dia mungkin tes, ini sabar enggak nih video ini. Terus sampaikan langsung nanti, begitu dapatnya suaraku langsung cabut dia tidur. Padahal dia masih ingin untuk menyampaikan sesuatu yang lain lagi. Haleluya. Itu rupanya waktu yang terbaik. Karena itu udah pagi. Sebenarnya lewat jam 12 malam itu udah pagi. Tapi kita selama ini berpikir pagi itu nanti jam 6. Enggak. Itu udah pagi karena udah berganti hari di situ. Dan seorang hamba Tuhan yang dalam hubungannya dengan Roh Kudus memberitahu bahwa justru disitulah di pergantian, itu kan pergantian hari, ya kan? Secara ilmiah, secara fisika, itulah pergantian hari. Justru disitulah iblis bekerja untuk merusak manusia. Maka dia pada saat orang tidur, apalagi dia berdoa sebelum tidur, maka dia akan leluasa memasuki alam tidurnya dengan mimpi yang macam-macam. Supaya orang ini tubuh dan jiwanya lelah. Besok pagi bangun bawaannya marah atau bawaannya lemas, nggak ada mood. Jangan dikira iblis itu nggak sampai mainnya sampai di situ. Dia main sampai di situ, saudara. Itu dia. Jadi tidur
itu bukan soal tidur badannya aja, kebutuhan badannya, tapi juga kebutuhan rest, tenang, istirahat dari roh dan jiwa. Itulah sebabnya waktu yang terbaik dan itulah hulunya hari, jam 12 tengah malam itulah hulu. Kalau jam 6 pagi itu pertengahan hari itu. Itu pertengahan hari itu. Kita sadar itu pertengahan. Tapi hulunya hari adalah pagi. Dan kalau yang kedua, kita harus melakukannya setiap hari. Untuk kita membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus, nggak bisa sekali hari ini untuk modal seminggu ke depan, nggak bisa. Ilustrasinya, kekuatan kita yang kemarin menang, ada perangan contohnya kemarin, aku kan udah kuat kemarin, nggak bisa kita andalkan untuk peperangan hari ini. Itulah sebabnya kalau mau terus berkemenangan, ayo kita melakukan persekutuan pribadi dengan Kudus setiap hari. Katakan amin. Setiap hari. Harus setiap hari. Dan kalau ini sudah terlatih, kita akan lebih mudah dan lebih terbiasa mendengar suara pesan-pesan. Bukan supaya hanya pesan-pesan nanti dengan siapa aku berbisnis, bukan soal itu. Dia lebih mengurusi hal yang akan kekal. Tuhan Yesus itu mengurusi khotbahnya lebih banyak, 98% mengurusi hal yang kekal, kehidupan kekal. Khotbah Tuhan Yesus itu hanya 2% mengurusi berkat yang akan tinggal di dunia ini. Roh Kudus juga sama, karena itu rohnya Kristus. Jadi dia akan berbicara kepada saudara dan saya tentang agendanya Tuhan. Amin. Tentang bagaimana engkau dan aku bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang akan disampaikan Roh Kudus kepada kita. Bukan berarti dia abai dengan persoalanmu. Kalau kita punya persoalan, ada waktunya kita berdoa dan dia akan jawab, dia akan tolong. Karena dia udah janji. Barang siapa meminta, barang siapa mengetuk, barang siapa mencari, ada janjinya. Hai yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Ada bagian itu, ada Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berarti Tuhan kita itu abai dengan kebutuhan kita dan persoalan kita. Tapi yuk sekarang balikkan mindsetnya. Kita mengikut Tuhan jangan hanya demi Tuhan mengurusi persoalan kita. Kan itu mindset kita sama ini. Ikut Tuhan supaya Tuhan ini pakai mengurusi persoalanku. Keliru. Iya kan? Kalau mau jujur, awak beribadah, awak baca firman, awak layan supaya persoalanku beres. Mindset itu harus dibalik. Mindset itu harus dibalik. Supaya kita ikut serta mengurusi pergumulan Tuhan. Tuhan bergumul, iya. Karena bergumul maka dia sampai sekarang di sebelah kanan Bapak menjadi berdosa faat. Karena ada pergumulan. Pergumulannya apa? Jiwa-jiwa terhilang. Pergumulannya apa? Mamere pangalahota. Ngemulai kita masuk ke dunia ini lagi, udah ke dunia lagi kita, atau tetap kita setia. Itu pergumulan Tuhan, itu saja pergumulannya. Jiwa-jiwa terhilang. Kan itu di doa Tuhan Yesus. Yohanes 17. Aku berdoa bukan hanya untuk mereka ini saja Bapa, tetapi aku juga berdoa buat mereka yang akan mendengarkan Injil lewat pelayanan mereka. Jadi Tuhan Yesus berdoa waktu di Taman Getsemani itu mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang. Sampai sekarang doa itulah pergumulannya. Pergumulan Tuhan itu pergumulannya jiwa-jiwa terhilang dan kita jangan sampai terhilang. Itu aja pergumulan Tuhan. Kita bisa terhilang dengan hobi kita bisa ya seperti ini, barang ini kan membuat kita jauh dengan Tuhan. Dia puji Tuhan, udah tercipta juga lagu tentang itu. Ada waktunya nanti saya bagikan lagi itu semua. Itu saudara. Ini perlu kita sadari Bapak Saudara. Jadi kalau soal kebutuhan kita tahu Tuhan itu. Jadi sebenarnya kan dulu
ada istilah push. Itu nggak benar itu. Nggak usah push-pushan. Pray until something happen. Kan itu kan? Push P, pray. U until S something happen. Nggak cocok itu. Nggak usah push-pushan. Sampaikan aja ke Tuhan. Ya kan? Ini masalahku Tuhan. Kalau menurut Tuhan ini baik, semua aku serahkan kepada kehendak Tuhan. Jadilah menurut kehendak. Jadi nyantai kita berdoanya. Kalau push, maksa, capek, nggak terjawab pula karena memang nggak sesuai kehendak Tuhan, nggak terjatuh walaupun kita nge-push. Sampai doa puasa. Santai aja bro. Nggak usah maksa kali yang memaksa Tuhan. Lihat aja, ini masalah dulu Tuhan. Ini kebutuhan kami Tuhan. Tuhan lebih tahu. Serahkan kepada Tuhan. Udah, nyantai. Nggak usah karena kekuatan doa kita masalah itu tersingkir. Ada yang begini tidak bisanya doa, tapi doa puasa itu konteksnya musuh setan. Ibu nggak usah maksa kali. Supaya hidup saudara itu lebih rileks lah menghidup Tuhan itu. Amin. Iya, lebih rileks, lebih nyantai, lebih menikmati. Begitu. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus itu, pertama perlu menenangkan, menenteramkan apa yang berkecamuk di kepala kita, apa yang berkecamuk di dada kita. Singkirkan semua. Iya, dari sini pun sudah ada lahir juga. Tinggal nanti di launching. Singkirkan semua. Singkirkan. Kalau itu udah berkecamuk lagi, barulah datang. Ya kan? Karena dia akan tunggu. Dia tahu di pikiranmu masih berkecamuk, ABCD, di hatimu juga begitu. Dia tetap nunggu, nggak ditinggalkannya kita, tapi dia nunggu sampai semua itu tersisih. Dan hanya dia, tamu istimewa, tamu yang sekaligus jadi tuan rumah. Kan itu kan. Waktu Kleopas dan temannya pulang ke Emmaus, ada tamu istimewa, tapi tamu itu pula jadi tuan rumah bagi-bagi roti. Roh Kudus juga sama, karena dia Roh Kristus. Undang dia menjadi tamu istimewa di rumahmu. Dan biarkan dia menjadi tuan rumah. Dia yang melayani engkau dengan roti, kebutuhan rohani jasmani, dengan anggur, yaitu sukacita damai sejahtera. Dia akan memberikan kepada. Dan perlakukan dia tamu yang ada tuan rumah. Ya, seperti paradoks, tapi itulah Tuhan. Ya kan? Tamunya si Kleopas dia, tapi Tuhan Yesus pula yang memecah-mecahkan roti, membagi roti. Roh Kudus sama. Yang membagi roti kepada saudara. Ketika saudara udah ngejaga isi hatinya, dapat. Saudara udah ngerti isi hatinya. Kalau isi hatimu dia udah tahu duluan. Tapi misalnya kita perlu ngerti isi hati Roh Kudus. Isi hati Roh Kudus sama yaitu dengan isi hati Yesus, isi hati Bapa. Satu yaitu yang tiga itu. Amin. Jadi udah. Jadi supaya lebih sederhana, jangan membayangkan lagi jauh-jauh kepada Bapa dan Tuhan Yesus di surga. Memang nggak berlaku juga sih udah. Kan sudah diutusnya Roh Kudus menjadi Immanuel. Yesus Immanuel di bumi ini cuma 33,5 tahun. Tapi Roh Kudus Immanuel sudah menjalani 2026 tahun Immanuel. Ini harus ngerti kita ini. Dia Immanuel. Oleh sebab itu biasakanlah cakap-cakap dengan Roh Kudus. Yang ngerti kata-kata. Yang kedua, biasanya dia kan bahasa hati dari Roh Kudus itu ini. Firman ini. Jadi untuk menyampaikan isi hatinya, isi firman ini juga nanti akan disampaikan. Amin. Bisa sih situasi,
Bisa ada situasi dia berbicara ke kita. Bisa sih lihat orang lain dia berbicara. Tapi tentu saja dia akan jauh-jauh lebih banyak berbicara dengan bahasanya. Ini kan isi hati dia, isi hati Roh Kudus ini. Kan Roh Kudus penulisnya itu. Ya, jadi dia akan berbicara dengan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara melatihnya, mempraktekkannya setiap hari, makin terbiasalah saudara mendengar suara Tuhan. Haleluya. Makin terbiasa. Oh, stop, ini dari Tuhan. Oh, ini enggak. Ini dari pikiranku. Tapi yang dari terus langsung kita bisa, oh ini dari Tuhan. Nah, kalau udah demikian Bapak Ibu Saudara, betapa tenangnya hidup ini. Iya kan? Betapa kita, ya saya nggak bisa menggambarkan betapa suasana Tuhan itu cakap sama kita. Tuhan itu bisa lewat firman-Nya, bisa juga lewat suaranya di pikiran kita, di hati itu, dan suaranya nggak menggema. Dalam perjanjian lama ujarnya Tuhan, hai hambaku Daud. Di perjanjian baru cuma sekali itu ketika Yesus baptis. Inilah kedengaran suara Bapa dan Surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah. Itu cuma sekali dicatat Alkitab. Selebihnya Tuhan itu berbicara senyap. Dalam suasana hati kita senyap, tenang, situ dia berbicara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saudara nanti kalau udah terbiasa, udah dilatih terus setiap hari, hearing the voice of God, jadi semacam apa ya? Semacam dalam tanda kutip kayak firasat. Orang dunia bilang firasat, tapi kalau kita anak Tuhan itu suara Roh Kudus. Jadi apa-apa diberitahu sebelumnya. Termasuk kalau di depan kita bakal ada sesuatu kecelakaan apa, diberitahu sebelumnya, atau dibuatnya kita terhalang sehingga nggak ketemu dengan bencana yang ada di depan. Kenapa bisa begitu? Karena roh kita tanpa kita sadari udah dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa ada sesuatu yang tertahan kita di sini, rupanya ada masalah di depan. Jadi kita butuh Roh Kudus dalam segala perjalanan hidup kita. Aneh. Butuh dalam segala. Jadi itulah sebabnya saudara dan saya tidak akan mengalami kekeringan lagi. Ya, kalau hubungan kita mantap dengan Roh Kudus, suami istri pun tidak kekeringan. Kenapa suami istri gampang temperamen? Karena dia bersekutu dengan handphone, nggak bersekutu dengan Roh Kudus, nggak bersekutu dengan firman. Kan? Mau tidur pun begitu, bangun tidur pun begitu, langsung handphone duluan. Begitu dengar suara suami, rasanya senang kali suara suami. Apa itu Pak? Ambil sih Pak. Begitulah balasan istri atau sebaliknya. Tapi kalau udah ini pikiran kita, hati kita ini, pikiran hati kita udah dipenuhi oleh Roh Kudus. Gak ada itu lagi api-api marah itu. Ya, marah dengan akal budi, iya. Tapi kalau marah, ada kau. Udah, nggak muncul lagi yang gitu. Suami istri nggak lagi manggil-manggil semua nama penghuni apa si Malingkar di sana kan, kebun apa itu. Serius saudara. Tiap hari. Masalah boleh ada. Saya punya masalah, masih ada. Ada PR yang belum saya selesai. Tapi di sini sudah ada damai. Amin. Sini ada damai. Bahkan hasil pulihnya hubunganku dengan Roh Kudus.
terjadi terobosan banyak hal. Nah itulah sampai sekarang udah 100 tidak ya hampir 150 lagu tercipta dalam tempo 1 bulan. Roh Kudus kasih ke saya, aku persembahkan kembali kepada Roh Kudus. Itu salah satu terobosan. Haleluya. Saudara dan saya akan mengalami terobosan. Mungkin nggak langsung meledak-meletup, nggak bombastis, slow but sure. Engkau akan mengalami terobosan dalam hidup. Amin. Engkau akan mengalami pemulihan dalam hidup. Engkau akan mengalami pemulihan dalam segala hal, termasuk yang sekunder, yaitu uang. Termasuk sekunder maksudnya hal-hal yang kita butuhkan selama di bumi itu pun akan dipulihkan. Tapi yang terpenting kita mengalami pemulihan, kita kembali menerima warisan kekal kita, kerajaan surga dan segala nilai-nilai kerajaan surga. Amin. Amin. Dan saudara, anak Tuhan, hamba Tuhan, ketika engkau udah terbiasa bersekutu dengan setiap pagi, dari situ akan lahir produk-produk surgawi. Amin. Bukan barang maksud saya ya. Produk surgawi. Kesaksianmu itu produk surgawi. Sukacitamu produk surgawi. Kesehatan tubuh jiwamu produk surgawi. Pesan-pesanmu di TikTokmu produk surgawi. Serius. Akan lahir dari sana produk-produk surgawi. Akibat hubungan kita dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan melihat ini waktunya aku akan pakai anakku ini, hambaku ini mendemonstrasikan mujizat. Maka ketika Roh Kudus sudah melihat hati kita sudah siap, saudara akan dipakai Tuhan mendoakan orang sakit sembuh. Ngusir setan-setannya ketakutan terdiri-diri. Lihat teman bermasalah, dari dalam hatimu mengalir aliran air kehidupan, nasihat yang menyejukkan, yang menyembuhkan keluargamu, temanmu. Itulah produk surgawi. Amin. Akibat hasil hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya akan mengajak kita membaca beberapa ayat perihal jiwa kita itu membutuhkan Roh Kudus ya. Mari kita lihat dari Mazmur 63 ayat 1. Nah, tolong aku. Mazmur 63 ayat 1 ya, supaya jiwa kita terus haus. Boleh Bapak Ibu Saudara bacakan 1, 2, 3. Mazmur dan ya. ketika ia ada di Semua. Ya, ke depan aja. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Biarkanlah kita setiap pagi bagaikan seperti Daud ini, jiwanya haus, tubuhnya haus, dia senantiasa merasa tandus. Biarkan kita seperti itu, merasa haus terus kepada persekutuan dengan Roh Kudus. Ayat yang lain Bapak Ibu Saudara, Mazmur 42. Mazmur 42. Ayatnya saya lupa mengutipnya, tapi oke, itu sama sih, jiwa merindukan. Kemudian oke, masuk kita ke Yohanes 8. Yohanes 8, Saudaraku, ayat 32 dan ayat 36 kita akan akhiri di situ ya. Ya, Matius ya. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Ya. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Yuk kita perkatakan sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudaraku,
pagi ini, siang ini kita sedang dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan yang tertulis. Sekarang kita juga akan dimerdekakan oleh firman Tuhan yang hidup di ayat yang ke-38. Kita baca ayat 36 atau 38. 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kristus, Roh Kristus ada di sini, ada di hati saudara, sedang memerdekakan kita dari kekeringan, dari kelesuan, dari keabu-abuan, dari kegelisahan, dari ketakutan, dari kecemasan, dari segala sesuatu. Kita betul-betul dibebaskan sehingga tidak ada lagi tersisa di kepala ini kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, tawar hati, karena itu semua membunuh manusia roh kita, bahkan bisa membunuh manusia jasmani kita. Roh Kudus, firman Tuhan Yesus sedang membersihkan itu dari kita sekarang. Yang mau sungguh-sungguh menikmati pembersihan dan pemulihan itu, kita bangkit berdiri. Masing-masing kita berdua, ya, kita angkat satu pujian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Kalau dia bertugas apa? Roh Kudus, kau hadir di sini. Yuk kita tenang saja, pejamkan mata, fokus kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi. Rindukan saudara, engkau dilawat oleh Roh Kudus. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ikuti tempo saya ya. Haleluya Yesus. Lembut saja kita semuanya. Kita bukan sedang mau emosi-emosian, tapi kita mau benar-benar pribadi, masing-masing pribadi kita itu ngerasain gitu loh, ngalamin sendiri, bukan karena ada acara, tapi pribadi mengalaminya. Ya kita rindu itu dan kita mau praktekkan terus setiap hari. Boleh naikkan kunci. Terima kasih. Yang thank you. Roh Kudus, kau hadir. Diutus Bapa
untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Rasakan. Jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa amat tinggi. Buka lebih sungguh, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mengalirlah, kita nggak usah terburu-buru ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Nikmati, nikmati. Mengalir di hatiku ini, di hatiku ini. Mengalirlah Roh Kudus, penuhiku, penuhiku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di hatiku ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan, ku mengalir, mengalirlah Engkau Roh Kudus, mengalirlah di hatiku ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak yang baru. Penuhiku, amin. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, terima keurapan baru. Urapiku dengan minyak yang baru. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Semua setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali
berat, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara, ini baru permulaan yang baik. Ini belum seberapa yang saudara akan nikmati dalam persekutuan pribadimu dengan Roh Kudus di rumahmu, di kamarmu. Engkau akan menikmati lebih dan lebih lagi sukacitanya, indahnya, damai sejahteranya, semangatnya lebih dan lebih lagi. Ini baru permulaan. Oleh sebab itu, mari kita semua termasuk saya terus mendesak diri sendiri untuk bisa ambil waktu bersekutu dengan Roh Kudus. Bukan soal lama, tapi soal kualitas, soal intensitas, soal kesungguhan kita. Mau 10 menit, mau 15 menit, setengah jam, 1 jam, tapi itu soal sungguh-sungguh. Jadi bukan soal berjam-jam. Meskipun kalau saudara punya waktu lebih lagi berjam, itu jauh lebih baik. Bapa di surga, hamba yang terbatas dalam membagikan isi hatimu, membagikan kerinduan Roh Kudus, di mana Roh Kudus lama menunggu kami untuk kami melihat bersekutu kari dengan Kau setiap hari. Bukan karena kami butuh sesuatu, tapi karena kami butuh Roh Kudus. Luar biasa. Terima kasih. Roh Kuduslah yang menuntun setiap kami, menarik setiap kami dengan lembut, dengan penuh kasih menarik kami agar kami bersekutu kembali. Amin. Mulai hari ini. Haleluya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap membangun hubungan yang baru dengan Roh Kudus yang siap sama-sama kita katakan amin. Amin. Ku beri syukur dan